rasa cinta kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dalam Islam. Menyukan karenanya mungkin dia ada pegang acara yang lagi itu. Jadi uronyo dia berbicara tantangan. Sebenarnya berbicara tantangan di era global juga sebenarnya tantangannya hanya khusus di era global. Semenjak kehadiran Islam awal penuh tantangan. Tanyo untuk menghadapi tantangan ikut aja gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tantangan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan kejemenan. Kalau kita berbicara sekarang kita adalah komunitas yang lemah di dalam era global. Muslimnya dan negara-negara yang mayoritas Muslim menjadi negara yang direncanakan orang, bangsa yang direncanakan bukan lagi perencana. Tinggi-tinggi di bawah kekuatan lain yang lebih menguasai ketimbang dengan kekuatan danyo. Lo kira dan danyo terasa bersama kita tidak selemah di awal perjuangan Rasulullah di dalam kesendiriannya. Rasulullah mulai Islamnya kan dari kecil. Dari kecil penuh tantangan. Hanya kurang tantangan Rasulullah, tantangan danyo. Diserang, dikucilkan, direncanakan dan sebagainya. Tetapi dulu Islamnya menjadi besar. Maka dalam halnya hal yang perletannya ikuti. Lalu bukan simpel mungkin kalau bahas menokan, lalu lanjutkan manteng ada menokan. Pikiran yang paling simpel tantangan pertama tahu apa sebenarnya inti dari tantangan dia. Tantangan dia pertama lihat tantangan pribadi menyelamatkan diri. Artinya perjalanan hidup kita menjadi perjalanan ke syurga di dalam perjalanan penuh dengan kebaikan dan kebaikan. Yang kedua, anfusakum wa ahlikum, selamatkan keluargamu. Kemudian baru uluwayan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Keberhasilan Rasulullah kedua apa? Sanggup duduk menggagalkan kemungkaran dan mensukseskan ma'ruf. Kenyan intinya. Tapi pada depa penuh tantangan. Tantangan pertama dari kekuatan-kekuatan yang sudah ada. Orang jahiliyah mempertahankan kebiasaan-kebiasaan masa lalu yang turun-temurun. Penantangnya ada tokoh besar yang punya kekuatan kekuasaan, yang punya karisma di saat itu. Ada orang-orang kecil. Maka ada itu pun kan Rasulullah ashiratakal akrabin, mulai keluarga, kemudian ashiratakal akrabin yang dalam ashiratakal akrabinnya termasuk lami-lami uruinang balik. Tetapi kita ingatkan tantangan Abu Jahal, Abu Lahab, Umar. Sayyidina Umar guru awal. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, nak pemegah Islam dengan salah satunya dengan Umar. Ada yang butuh orang kuat hadir kan? Ya kan? Artinya pertama yang leh-leh kau tepat deh. Yang lemi-lemi pun tepat.
Tapi tantangan, ya Allah, Nabi disitu tokoh yang kuat. Salah satu je dari dua, iaitu Umar dengan Hamzah. Tapi duduk menuju Umar, ya Allah. Rupanya begini, dua hal. Pertama, bertapat orang-orang lain, bimbing, dididik menjadi manusia kuat. Kemudian mencok orang yang kuat, memperbaiki sehingga menjadi kekuatan kebaikan. Itu dua sisi berhasil. Di saat kita ditantang oleh seorang tokoh besar yang punya kekuatan, robah dia menjadi kekuatan bagi Islam, itu bagaimana? Beliau berhasil tarubah orang yang hebat-hebatnya untuk Islam, maka kekuatan mereka berfungsi untuk kekuatan Islam, kekuatan kebaikan. Orang-orang lemah kita bimbing mereka menjadi orang kuat, juga akan menjadi kekuatan orang Islam. Persoalannya di saat masa istiqmariyah pun di Eropa, penjajahan, di saat pun kemunduran Islam pun dalam sejarah, salah satu dalam literatur sejarah, di saat hilangnya pemimpin-pemimpin dan kesultanan Islam, bukan lagi Amirul Mukminin, tetapi dia menjadi raja pencari nikmat di dalam kekuasaan dan istana. Ini yang ditakuti oleh Rasulullah dari awal kan. Di saat orang idealisnya berjuang sehingga maju menaklukkan bermacam nanggro-nanggro di sedada pelosok, tapi seiring dengannya orang Islam bertambah kekuasaan dengan bertambah nikmat, harta. Hai tu makin dia nak power ke makin dia tanya. Orangnya bertambah lam-lamit-lamit. Pulau mote penaklukan Spanyol, Eropah, lamit semakin dari-dari. Jadi raja aja lalu dengan lamit ya. Lalu katanya. Jadi kena lebih yang nak pikiran kencan saja boleh. Menikmati nikmat gemerlapnya harta dan istana, kemudian yang menikmati kehidupan selera nafsu, maka hilanglah pemimpin yang bernilai perjuangan untuk Islam. Jadi gadah ruh ada yang, sehingga sebenarnya kekuasaan nabaurnya di saat mereka orang yang kuat, dia tidak baik lagi, maka hilang kekuatannya untuk memperkuat kebaikan yang dalam Islam. Dalam bahasa lain apa? Keberhasilan Islam pertama adalah keberhasilan Rasulullah dalam dua sisi. Pertama, sukses di dalam memperbaiki kepribadian manusia, dimulai dengan iman. Yang kedua, sukses memperkuat orang-orang baik ini. Maka lu pegang sebuah buku dan tulis. Dia tantangan kita bagaimana sukses sebuah program memperbaiki orang kuat dan memperkuat orang baik. Karena Islam akan sebaik Muslim, Islam juga akan sekuat Muslim. Islam hanggat menyeduk bajaro orang naga. Islam han kuat menyo hanaidu bajaro orang kuat. Islam berhasil memperkuat yang lemah dan memperbaiki yang kuat. Maka hinan keberhasilannya menjadi kekuatan bagi Islam. Persoalannya kita sekarang, apa mampu itu? Nyokeh keberhasilan Turki uroyo, walaupun penuh tantangan,
tantangan Eropah, tantangan kekuatan Yahudi internasional, tetapi mereka menjadi singa di dataran Eropah karena mampu mengembalikan pola pergerakan oleh para ulama Turki. Mereka tidak eksklusif. Jadi pergerakan Sufi Turki yang mampu memperbaiki semua level manusia. Jadi jadi Sufi punya. Sufi memang. Jadi Sufian orang ke tarikat, dia meratib, tetapi kan cuma God wate meratib sagai. God orangnya kan dia meratib sagai. Mereka pengusaha tapi orang baik. Mereka politisi tapi mereka orang baik. Mereka orang Baduy, rakyat jelata, tapi mereka orang baik. Sehingga anak antipati ke orangnya. Itanya ada tabut bab tasawuf, tabut bab kelebihan gatin, tak caci orang kaya. Ada tabut bab uzlah, tak ada caci orang mukhalatah. Ada tabut bab mukhalatah, tak caci orang uzlah. Akhirnya dia tereksklusif dengan skop-skop kecil. Padahal Rasulullah sekeliling Rasulullah rijal holar Rasul macam model dulu. Nah yang seperti Abu Hurairah, yang seperti ganti-gantian. Tapi pejuang hebat, pengukir sejarah. Nanti Ratu Abdul Rahman bin Auf, orang kaya hebat, tapi juga rijal holar Rasul, termasuk orang jamin syurga. Ya kan? Tetapi kekuatan kekayaan Abdul Rahman bin Auf menjadi kekuatan bagi Islam. Militansi Abu Hurairah walau dalam kemiskinan menjadi kekuatan dalam ilmu pengetahuan Islam, termasuk orang yang merawikan hadis. Terjelas rawa Abu Hurairah rawa. Jadi orang putra hadis beliau anni walau ayah yang kebuat ke Abu Hurairah. Ibu hana ratawat tempat baju hana bu. Tapi mereka perjuangan. Artinya apa? Nilai iman, nilai kebaikan yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah lewat tabligh Rasulullah menyampaikan ke semua tataran. Kan cuma dengan kedalaman ilmu dan intelektualitas Rasulullah, tetapi dengan kepribadian Rasulullah yang mempesona. Di saat kepribadian Rasulullah mempesona orang lain, akhlak yang cukup lembut, God, maka membuat Islam itu terpesona di mata orang. Keput mai dia lepas cara ilmu dalam dah api urang mai kau. Benci rumah ni ke kedai tu rasa. Akhirnya apa? Kan hana butuh Islam urang amai ada bumangat hat pecai tayong pegat munyo jarwa mukurap han lagu dengku. Kepu tu malam mangat, tetapi diingat ke mukurap jarwa gadah mangat tingat ke kurap. Gadah mangat babai. Bantingat ke kurap muka. Ya kan? Maka persoalan tanya daya juga persoalan kepang ilmu itu cukup benar, sudah tepat. Malah menjadi salah di saat nak dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Kemajuan Islam awal hanya dikotomi ilmu fardu'in, ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ada yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup dunia, kemaslahatan umat Islam. Nak juga fardu kifayah yang kemaslahatan akhirat kan. Dan
Saya juga dah depu, mandum dah depu bahawa wajib perlu kifayah benar ahli kesihatan di kalangan umat Islam untuk ubat orang Islam sakit menyuhana mandum dosa kan? Ya kan? Orang Islam punya hidup, punya hajat hidup, kebutuhan hidup yang kekendang ekonomi. Itu kemaslahatan umat Islam, harus ada ahli ekonomi yang untuk menyelamatkan kepentingan umat Islam. Boleh. Tetapi semua itu harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah selesai fardu ain, baik dengan iman, baik dengan amal ibadah, baik dengan persoalan kehidupan atau akhlak. Lenyan baru perlu kifayah. Kaget kepribadian dan akhlak karena iman dalam dada, silakan menjadi orang cerdas, akhirnya jadi orang cerdas yang baik kan? Yang menjadi masalah nyoto pumekleh uronyo pendidikan agama, pendidikan umum untuk orang Islam. Nyoto budaya kan? Mana ada budaya? Kan ada budaya mungkin menanjar demikian. Tapi orang yang punya kekuatan kekuasaan, nyo kan? Orang yang nak kuasa, nak power, sehingga mereka yang mengambil kebijakan terhadap umat Islam. Tetapi cara berpikirnya tidak Islam, tapi yang diurus umat Islam. Walaupun keturunannya Islam, tetapi mereka tidak dididik oleh Islam secara benar. Tapi mereka menjadi orang kuat. Akhirnya timbullah hal yang aneh di nanggro-nanggro mayoritas Islam. Antara kekuatan kekuasaan bentrok dengan orang Islam, dengan umat Islam. Kenapa? Mereka bukan kekuatan bagi Islam, malah mereka mungkin kekuatan bagi oligarki dan sebagainya yang mereka latar belakang adalah juhala. Mentau salah? Nyupa salah kau berangkat tahu mengenai. Yang salah tetap orang lain. Kita tidak sadar ada di mana kesalahan kita. Kesalahan kita pertama kalah perang pemikiran. Dia kairila pemikiran dari kau. Hana tak saja kairila. Kadang itu waktu khutbah tak sebenarnya ada minta sumber si atau urus heje bahasa dia. Tapi mageru, tapi ke betul, tapi hati khutbah dah berapa. Kita menyerang yang berakibat hilang kekuatan Islam. Cuma hanya dah pernah bahas detail ada. Maka dalam hal itu, tantangan kita sekarang bagaimana pemikiran-pemikiran Al-Quran yang kegerumuskan oleh para ulama di dalam kitab. Pertama, tauhid, fiqh dan tasawuf itu tersampaikan ke ruang-ruang kosong yang lain. Itu bagaimana? Maka ini payah ikut Rasulullah. Rasulullah pertama, ini memang namanya Rasul. Cuman tak usah bantah ke Nabi dia mungkin. Rasul munyok nilai intelektualitas Rasul, keilmuan Rasulnya hanya mungkin ditandingi karena lewat pangkat nubuah. Ya, tanya hana halan untuk ilmu lewat nubuah. Itu yang kembali ke lewat ta'lim. Dia dengan nubuah. Yang kedua, Rasulullah tidak cuma cerdas intelektualitasnya. Di dalam memperjuangkan Islam kan cuma cara ngemafat, tapi juga punya kemampuan dalam strategi dakwah. Itanya waktu kita ikut Rasulullah, kadang-kadang dua tiga strategi Rasulullah. Dua tu handu, hai tem dia ke biasa. Hai tem dia.
strategi hai tim dia dua dia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kadang-kadang yang nadir ditanya semua betul yang inti memang mampu dah semua buat mana orang pun tak pegang mana orang dengar. Akhirnya kena lebuat. Itanya mu tak sapat orang-orang tak. Jadi tak dapat orang tak. Duda tak dapat orang tak. Hai orang tak gini ring dia. Tanya duda je kurang ke urinang balik mu pepep. Pakai mu pepep. Katalah hicok kebijakan kau dah tahu tengok. Dia cuma pejuang nanggronya orang Islam. Tapi duda orang kahana bela le Islam. Yang pejuang dan geronyo jamu macam penjajah ti ulama dengan daya, tapi orangnya peng ke daya dah kau pusing mendung-mendung. Ada apa tu? Mereka bukan kita. Mereka tidak kenal pendidikan Islam. Mereka tidak kenal daya. Hanya yang enggak penting daya yang laulai memang materi. Pakai dakwah tanya hanya tersampai gede. Sehingga mereka kekuatan mereka bukan kekuatan bagi kebaikan yang diperintahkan oleh agama. Salah siapa? Kita tidak melihatkan siapa salah sekarang. Artinya disfungsi dakwah untuk mereka. Karena pemikiran tanya hantar sampaikan, pemikiran agama hantar sampaikan gini. Malah pemikiran sekuler yang sampai ke mereka, pemikiran liberal yang terisi ke otak mereka, pemikiran iman yang wahyu dari Allah kepada Rasul tidak tersampaikan. Sebab mungkin hansip kekuatan, hansip kemampuan. Pertama, kadang-kadang mulai lepun kemampuan yang paling namodal temandum hinan bitala. Karena dakwah pertama ialah kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi. Rasulullah kagak pegah. Khatibin nas bihasabi uqulihim. Sesuaikan pembicaraan kita, komunikasi kita, sesuaikan dengan tingkatan pemikiran mereka. Yang tak pegah abangan orang ubud, yang beda ngahatanya ngurung raya. Ada orang raya, baik orang ubud. Ada orang modelnya, beda orang model je. Sesuaikan. Maka sukses Rasulullah, mukjizat pertama adalah balaghah dan fasahah. Teknik komunikasi. Itanya menanti orangnya. Ini ona kali kepurno sebenarnya itanya kagak pesapa le ulama teknik komunikasi. Yang kagak pegang adabul lisan, 20 buah adab lisan. Nak terapkan. Tidak berapa. Nih, tinggal dah kitab tunggu. Kita terapkan 2 adab lisan itu, kita menjadi pribadi yang menarik pasti, menyoik, enak. Tapi dia kan biasa dalam kitab, di dalam kitab. Kita modifikasi. Dan modifikasi terapkan di dalam praktek. Ada tabuk kan nyali. Mantek di dalam mantek, usul di dalam usul. Dan dia buat fikah, nyo fikah ke usul fikah. Mukleh je. Kadang nahu bak nahu ide. Betul bak nahu betul ikun bi zaidin. Wate bak fikah ka bi zaidun. Nyo sebab fikah ke nahu. Dia dah putupat pun nampak yang tengah buat fikah pun benar. Terus buat mekat lagi nanti. Watai kaga mekat. Nyahinan kahana lagi sedekah. Kahana lagi bantu orang mublau. Pakat. Nyok kena majik. Nyok kena baik badai. Kaga bubuklah. Nyahina tiki bancara. Berkaya. Tumengak je. Menyok perlai ke badai. Dia jauh tu majik. Akhirnya agama hanya terintegrasi di dalam semua aspek kehidupan. Jadi nyokahnya menjadi masalah.
Nya teroranya mesti je pengen bagi tanya. Yang politiknya ke urusan agama ya. Urusan doa. Itu pikiran siapa? Dudak terlalu dia tadungku hanjung politik. Nya leukeun hanjung politik tapi je kagen politik. Pun berat tanya dengku anak layak dalam politik tapi tagen orang jahil mentang lagi dia. Jadi bingung. Kita tak pernah membahas Islam itu hadir untuk perbaikan semua aspek. Kita dilarang mendukung kejahatan, tapi kita diperintahkan memperbaiki yang jahat itu. Jadi nyan handat orang pila tabloh lang lung puya kumubang puya peglih lung yang handat beda dia asai bloh lang lung kumubang dia lu fikir yang namanya bloh lang lung kumubang dan kumubangnya hanya kebut kena lebut orang yang peglih lung kata perah ini apa peglih lung hai baik aku mubang yang aku mubang yang bahaya kena lebut lungnya kotor lebih-lebih ya kan. Bagaimana memperbaiki itu? Jadi ini tantangannya. Munyo barang tanyo tapi lagut urat tago tanyo je ketok raya. Hai barang dia konsumsi go, rata tago konsumsi. Jadinya pasti je ketok raya lah. Asal tapi lagut barang. Mencara pelagut barang itu. Makanya perlu modifikasi. Bukan merubah apa yang ada. Inti jipu yang kabaku yang kaguputan iman jamun lagi Allah jan Allah thot iman thot di akhlak masyarakat tulan curuga ke dia mata akhlaknya nanti pakai ana perlu akhlak modern cuman tampilannya berbeda hakikatnya sama penampilannya berbeda pola dakwah orangnya menanti penampilannya walaupun tak pakai teknologi dia yang boleh buat yang asalnya nanti. Tapi prinsip pakai teknologi lah. Pergi perang zaman tetap perang sabilillah. Perang mempidung sabilillah ti. Perang memburuncing sabilillah ti. Tapi menyuruhnya sabilillah bumucih ababu runcing ngelumeng. Mungkin pesawat tempur tak pernah ngelumeng. Pesawat tempur itu yang lumeng. Kamu aja menang perang ngelumeng. Bukan pegang kakak namanya para sahabat. Kanyo ke so hadapi jamun bude wanyan PLA. HLA. Pasal anu bude sini ning. Soleh sini tahu. Ya asal pakai kebiah besar terkena mempudahan anjo. Ada nak sini ning lah. Cap le pasal sini ya. Tahu. Orang yang apa pada ni dua. Orangnya terbuat perang biologi, biologi. Hai ino ngempiro, Trump ide lah istana hidu, pekenang tinggal tanya. Hai tu yang pekenang dia Allah. Artinya mereka punya senjata bermacam-macam. Makanya tu persoalan lagi. Nya persoalan ditanya bahan kaji bahannya ni juga kadang-kadang. Hai Ahlussunnah wal Jamaah originalitas bu original atas Rasulullah. Tetapi cara mengkaji nya hina modifikasi betul. Pisang thalek nanti tapi beling unggur tu. Ai thalek dia be benar terurang ikamu kaya me je mengunggur tu. Hana kotak treatmentnya. Boti be baluk mengunggur tu. Hana sebelah. Ya kan? Pisang jamun di kemas baik. Buga baju ada le urang berhawai buna wibawa. Maka dalam hal janur persoalannya kita ada dua hal yang paling penting. Pertama, jaga karisma. Artinya integritasnya terjaga supaya menghasilkan kepercayaan, kepribadian yang menarik. Yang kedua, strategi yang perlu dimodifikasi kembali
Baik bahasa-bahasa aja tanya kadang-kadang yang buat dah pegah dan nak perjuang agama, yang bukan dah perjuang roh tu. Cuman nan agama dah perjuang roh. Paduh dah perjuang roh tanda tapi roh tu dah puai-puai. Atai raya ngon baju dah puai gitu yo. Puji sehingga buat lagu jangan nak tahu dengar. Tadu dadang dah pupai ngan tu. Juga peraya dia dah pupai. Ya bebut dia kena lebut. Ya, pokok integritas tanya dipertanyakan. Akhlak tanya dipertanyakan. Cuma lu berah je mana. Tapi barang-barang bab pengajian namanya urang dia. Budaya baru. Boleh mungkin le orang le lemah agak akhlak. Sehingga orang lain ilmu kena akhlak naga tu. Hira ni. Ni tak tanya orang puja tapi angkai kena naga ni. Pemenang akhlak. Sebenarnya persoalan kecerdasan otak, intelektualitas dengan akhlak itu berbeda. Maka lu kalau lu nak masalah duduk, telur yang mana lu dari zaman ke lu sadari. Tebu buat. Pertama pola dia. Tanya kadang-kadang nak keliru sih. Golong selesai fardu ain, tak tamang dalam fardu kifayah. Tiga mudah tipu cara untuk berokai, urung berokai. Lipah bahaya punya cara urung berokai. Habis gop ubina. Bahaya. Urung berokai tak cara bahaya. Lebih gad mau nyorong berokai bangai mata. Anak tak bahaya. Ini lu tapi lu berah. Orang yang lagi bui lebih bahaya ketimbang bui sendiri. Pakan anak bahaya je. Iji bui je ada berokai je anak cara ni. Tak antisipasi gampang. Anak tak berfungsi. Alhamdulillah. Hai pada pegang-pegang. Hai tak meng dia. Hai dong tak meng. Cinya urang lagi bui. Tembok nak. Pegang denyu. Tak pegang kawat. Pegang tang. Lu kepangit re. Maka tanya adalah nanggro orangnya. Karena yang tak bercarang orang belum baik. Habis dah percaya urah naga tu. Dan urahnya nyarilah nanggronya bu orang cara. Pada dah orang bagai. Bokai no. Utenya yang gundul tapi lumpur yang. Yang pubu orang bangai mati tu. Nama pada. Panina. Bukan tangan-tangan orang bodoh. Tapi tangan-tangan orang cerdas. Hanya dengan tanda tangan ke. Hanya baik-baik cekui. Tanda tangan selesai belum. Tanda tangan orang cerdas lebih berbahaya daripada tangan orang bodoh. Orang bodoh parang gemak, paci gemak, tak bahaya. Tapi pelot iman, adalah kita yang bina. Tiga itekan lagi, memang tengok. Ya kan? Maka orangnya coba nilai-nilai baik itu bagaimana kita tembuskan dakwah ke semua lini. Robah mereka yang kuat menjadi orang baik. Robah mereka yang baik menjadi orang kuat. Robah mereka yang lemah-lemah menjadi orang baik. Kalaupun tidak kuat sudah baik. Yang inti ilmu ada yang mati. Ata pitang la ungguru song jamu yang ke hatanya. Tabuh peluk saya bergerak. Nan kira-kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak kepada guru kita ni Su untuk mengungkapkan mengenai peran dan tangan santri di era modern. Baik, kita memiliki waktu atau durasi seminar saya kira 20 menit. Dan karena demikian untuk sesi selanjutnya kita buka sesi pelayanan.
Untuk sesi yang pertama kita buka kepada dua penanya putra dan dua penanya putri. Yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan, nanti ada mic yang dari panitia selatan. Bisa tunjuk tangan. Musafir. Oh, oh, Pada. oh. Sebutkan nama, asalnya, dan pertanyaan singkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Hermanudin, dipanggil Walid oleh anak-anak saya sendiri. Tempat tinggal saya di Lagu, merupakan salah satu pengajar di Al-Hilal Al-Aziziyah Hukum. Pertanyaannya, sebelum saya bertanya, ingin menyampaikan di rumah penghormatan kepada pemateri kita dan juga kepada pimpinan Sirajul Munas keluarga. Kita semua santri dan ulama-ulama, kita sadari ataupun tidak, kita di Aceh khususnya pejuang-pejuang yang ingin memakmurkan agama kita dan menyempurnakan Islam dalam setiap sudut kehidupan, dalam setiap aspek. Artinya sesuai dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Yang jadi pertanyaan khususnya di Aceh itu, Doktor, menurut hemat dan pandangan Anda, peran santri di Aceh khususnya dan ulama untuk hal tersebut kira-kira padu persen nakah kemajuan atau masih jalan di tempat, atau memang dibandingkan dengan perjuangan ulama-ulama dan santriawa yang kita manteng kalau andai kita golong mampu dan golong na persen di Aceh khususnya, apakah Aceh masih bisa kita kategorikan dalam cara hidup berkapitalis, atau Aceh di tengah rahu, di tengah ke khilafah, di tengah ke kapitalis? Karena na syariat Islam yaitu na rajam renang bagi na istilah khilafah BO, tapi berhana terus dengan mantel kapitalis. Kira-kira yang pertanyaan tuan, maka jawaban yang konkret dan adil kita butuhkan dari pemateri kita. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penanya selanjutnya yang kumpulkan. Nah, dari burungku yang agam mungkin, atau atau lanjut urinya gitu yang dia mungkin panitia dia belum mau. Nah, mungkin dan mungkin umumnya dengan berpikir pertanyaan yang lebih hebat mungkin. Mungkin ditanya coba ngomong deh ayah. Jadi nah pertanyaan dan tunggu mungkin langsung kepada ayah Bu. Oh bantuan Bu. Jadi pertanyaan yang belum simpulkan yang pertama
Pokoknya mungkin ditanya mengenai solusi terhadap problematika yang terjadi di era modern sekarang, yaitu kemajuan risalah dakwah ulama sekarang seperti tersendat atau bukannya pada persen sebenarnya kemajuan risalah dakwah yang dilakukan oleh ulama sekarang dibandingkan dengan ulama-ulama awal, serta solusinya apa yang dapat ditawarkan untuk mendongkrak halnya. Selanjutnya bandingkan dengan Aceh sebagai negara yang Aceh sebagai daerah dari bagian negara yang kapitalis, atau Aceh ini menganut sebagian daripada sistem khilafah. Jadi komparasikan dengan latar belakang bodoh kemajuan risalah dakwah yang dibawa oleh ulama Aceh saat ini. Dan jadi kiban jawaban benar mungkin ya. Dan mungkin ditanya lagi pandangan dari ayah betul dari Satria juga tuh. Silakan untuk Terima kasih kepada Tengku Herman, Walid Herman. Tuan coba Jaluk sebagai pengantar mungkin akan kasih kembali di ayat bahwa ditanya santri, sejauh mana peranan santri khususnya di Aceh. Langkah pertama cara membayangkan mungkin kita kembalikan kepada zaman kerajaan Iskandar Muda dahulu, bahwa santri pada masanya memiliki posisi yang penting. Arti santri adalah ulama. Artinya bahwa para ulama seumpama Syekh Qala dan Nuruddin Ar-Ramili itu memiliki posisi sebagai penasihat ulama dalam struktur kerajaan Iskandar Muda, dan pendidikan yang paling tinggi pada saatnya adalah dikuasai oleh santri. Kemudian seiring dengan Belanda Hitamong Aceh dan Indonesia, sedikit demi sedikit pola pendidikan pesantren atau daya atau santri tergerus betul-betul, nggak ada betul-betul. Sehingga timbul istilah dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu itu adalah ide daripada Sunan Guru dalam mempropagandakan kekuatan umat Islam di Aceh. Sunan Guru adalah salah seorang ahli fikir orang Belanda yang telah dididik sedemikian lama di Arab, Mekah, di pusat Islam badannya, untuk mempropagandakan kekuatan Islam di Aceh yang terkenal sangat hebat. Salah satu daripada 5 kekuatan Islam di dunia di propaganda. Di saat tersebutlah pendidikan di Aceh porak-poranda, karena kekuatan Islam di Aceh itu terletak pada pendidikannya yang kuat. Tapi porak-poranda istilahnya jamiah, yang dalam jamiah tersebut terjadi penggabungan dua dimensi ilmu, agama dan ilmu umum, itu dihilangkan, bersih raya. Kemudian para ulama-ulama yang mengajar secara konsisten di daerah itu dicoba diganggu, dikejar, dibunuh oleh Belanda, sehingga pendidikan Islam hancur. Watek hancur pendidikan Islam, tunggulah 5, 10, 15 tahun ke depan, generasi itu tidak ada lagi Islami, diubah. Maka kekuatan untuk memajukan Islam itu kuatannya di pendidikan. Ini pendidikannya kuat, kokoh, insya Allah 5-10 tahun ke depan itu akan gemilang sawah-sawah daerah. Jadi ketika itu Belanda mau menghancurkan pendidikan di Aceh, kemudian masuk Jepang. Kemudian setelah Jepang, kita maulah sistem nasional. Kita maulah sistem pendidikan nasional benua Aceh.
lahirlah sekolah rakyat, lahirlah SD, SMP, SMA. Yang kebanyakan masyarakat Aceh dididik dengan sekolah-sekolah itu dengan maju sekolahnya, rela, mundur pendidikan Dayak mundur dengan pendidikan Dayak dijadikan sebagai pendidikan tradisional. Pendidikan tradisional yang tanpa ada kebijakan pemerintah lainnya. Pemerintah hanya melihat kepada sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Padahal pada masa Iskandar Muda sebelum Belanda masuk, yang high pendidikan dan top pendidikan yang ada Aceh itulah pendidikan Dayak dengan berbagai tingkatan-tingkatan kuno. Maka termarginalkan, Dayak dan santri termarginalkan menjadi kaum terbelakang pada masa abad kemerdekaan dan seterusnya. Kemudian beberapa tahun terakhir Dayak itu sudah mulai dilirik kembali. Dayak sudah mulai dijadikan sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan harus dibangun. Karena disinilah letak generasi milenial, generasi emas Islam ke depan. Maka lahirlah kebijakan yang namanya peraturan Kanun Aceh. Nyatanya berbicara dalam skop Aceh dan nanti dalam skop Indonesia juga lahir kebijakan tentang pesantren. Lahirlah Hari Santri, lahirlah PMA, Peraturan Menteri Agama tentang Kepesantrenan, yang dalam beberapa bulan terakhir tengah digodok peraturan-peraturan tentang pesantrenan. Di antaranya adalah pesantren dianggarkan anggaran yang sedemikian besar. Setiap daerah yang sedang yang kaitan oleh pemerintah, dalam rancangan ke depan, semuanya itu akan ditanggung oleh pemerintah. Akan sama lagi ditanggung SD, SMP, SMA semua. SD, SMP, SMA mantu ditanggung oleh pemerintah. Jadi jino pesantren dalam kebijakan PMA yang baru dilahirkan 2019 juga akan demikian. Kemudian berbicara dalam skop lokal Aceh, lahir istilah dinas Dayak yang secara khusus mendidik atau membidangi tentang masalah kedayahan, masalah kesantrian. Kemudian dari pertanyaan tadi, bagaimana memposisikan kanun yang lahir seperti kanun jinayat seolah-olah lapik ini halah lapik jinayat, tapi asal ini kata asal jinayat. Cambuk yang diterapkan dalam kanun jinayat itu hanya cambuk pura-pura, lagi cambuk yang disebut tangan hitam. Itu bagaimana peran santri? Maka disinilah legidanyo tak tamong dalam sistem. Han mungkin legidanyo tak surah ilwa, tak demo han mungkin. Tetapi bagaimana kita bisa masuk ke dalam sistem yang menempati pada posisi legislatif, yang menempati pada posisi eksekutif, dan yang menempati pada posisi yudikatif. Itulah santri-santri inilah yang 5 dan beberapa tahun ke depan akan menduduki pada posisi sentral. Ketika posisi sentral tersebut kagetnya insya Allah semua kebijakan yang akan lahir itu kebijakan yang berhaluan Islam secara seutuhnya, yang kita pahami begini. Mungkin lagi arahan sedikit dari Untuan. Selanjutnya kamu bersilakan ayah untuk menambahkan yang kurang daripada audio Untuan. Kita dah lanjutkan jawaban ji. Bagaimana situasi Aceh khusus di Indonesia secara umum? Menadi tanya yang pertelefon dan kembalikan pemikiran. Aceh di masa Kesultanan Islam, Aceh di masa penjajahan, Aceh pasca kemerdekaan. Nyandanya harus ada berbawa Aceh pasca kemerdekaan bukan lagi Aceh di bawah sebuah bangsa dan negara, sudah bagian dari sebuah negara kesatuan.
terserah itu so pelaku pekerjaan pokoknya itu kenyataan. Tengok keli sebuah bangsa yang bisa gampang mengatur semau-maunya sendiri. Itulah pasca kemerdekaan. Tetapi lulung kala persoalan Aceh dalam perjalanan pasca kemerdekaan banyak peluang yang terabaikan dan tersia-siakan. Momen dan peluang yang tidak direspon dengan baik. Penyebabnya hanya perlu kita bahas. Yang jelas ada masalah. Pakan pertama yang dia pertanyakan, di saatnya contoh Aceh dengan regulasi syariat. Syariat adalah amanah undang-undang. Siapa yang mengurus Aceh wajib menjalankan amanah undang-undang itu. Ya kan? Tetapi dia berdepu, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazirus. Amanah apapun kalau diserahkan pada bukan ahlinya pasti membawa kehancuran. Paradigma politik danyo tidak sesuai dengan regulasi untuk Aceh. Aceh khusus paradigma politiknya konvensional. Pikiran urutannya mau politik hanya mencari orang. Selama paradigma politik tidak bisa dia robah, maka tidak akan menghasilkan orang yang punya kapasitas mengurus Aceh sesuai dengan kekhususan Aceh. Jadi pasca kemerdekaan ya. Iya. Jadi persoalannya berarti perjuangan dengan santri untuk membuat Aceh lebih baik pasca kemerdekaan dibandingkan dengan dulu masih jalan di tempat. Ya, maka menurut yang perlu nak sampaikan dalam tataran edukasi pendidikan kita jalan dengan keikhlasan urang masa lalu. Dalam kepahitan pun tetap mempertahankan lembaga pendidikan daya tanpa ada peduli siapapun. Yang nak peduli adalah para pesetia-setia. Yang perlu menjelaskan ini. Urangnya ada peluang. Kita punya peluang. Masyarakat sudah mulai sadar. Anaknya butuh boarding, butuh pendidikan dalam lingkungan yang steril, supaya selamat dari narkoba, selamat dari dekadisi moral. Tetapi peluang itu pun kita tidak bisa sambut secara memadai karena tanyuhan si fasilitas. Hai no meno, dah boarding hana miet tak hana miet. Kan kebutuhan rumah tangga. Sementara kebijakan anggaran itu sama siapa? Sama orang yang tidak cinta daya, tidak tahu daya dan tidak mau tahu daya dan tidak cinta Islam. Itu gimana? Kenapa? Karena yang hadir, karena pengambil-pengambil kebijakan hari ini tidak semuanya tahu Islam, tidak semuanya cinta Islam, tidak semuanya tahu apa nilai-nilai penting yang ada di dalam dunia daya. Jadinya menjadi masalah. Salahnya di mana? Ini melatar belakangi. Latar belakang mereka itu dari mana? Maka lu berkata Pak Siwaro menau. Ini lu pernah cerita ke sumber inspirasi. Abu Long yang dikenal kerana yang Abu Silimu kerana tapi bahana apa berah hai berah bahana seperti Abu Lutfi sepertinya tu ikah awak kah mereka fikir long paling kena berat kerana engineer lagi Abu Wahab jadi dia kerja gula masa Belanda yang tinggi tapi duduk Abu Haji anti dan duduk anti gula.
Lu nak depo tamai tempe nak depo tu jai kulan jak kerol. Anak muang ti kulang nak tim permun. Hidup dah. Jadi bak dia orang. Tengah buat di balik hamai. Pas kabun semua buat abu belam beladi. Watenya kan dengan keng-keng gedungku. Tungku pun gaduh dua. Anak pejuang terai. Gaduh dua hidayah. Kena pejuang nanggero dia tapi ke nanggero dia baru duduk baru dapat ke agama kata ladung kulom. Wadah ke budak tengku yang politik yang kedua gara dia. Wadah je pendengku bukan nang berjuang ya tapi salah. Sehingga bak dia orang kena bodomin. Mana mentang abu orang tua lu yang masuk nama lagawan teh. Wadahnya kau ji lu paling je lagawan lah. Ayo orang tua. Ya gimana pegai le tapi ikut di betalah dia. Wadah tai buat di beratung kunyan buat tu membuat bubur ke nang. Wadah kedua hana ke permun tungku pakai hana ke pejuang. Katalah. Jadi kena lebu tanya kan orang pembutoi betalah gop, orang pembutoi dari betalah gop. Nyu dah bang. Jadi poni mana? Nyu ki baca rai dia ke. Duduk pendapat dah orang tua yang madum ilo lundu orang. Lundu orang. Hanan bukan apa? Lu kalian pakai kejumanan beda-beda cara itu fikir orangnya. Jadi lu kaji orangnya menau berapa pun latar belakang ya. Orang je berapa yang kerja lundu kalau pada main nanti. Lain pendapat orang lepas kira-kira tapu. Pokoknya hana yang tapu pendapat. Duduk dia bulu lepas dia long iem dia kerja buatnya orang muda-muda dia tengok orang muda-muda tiba berkatanya tu hanong bo belum cuma lu dengar gua pegang lah dia tanya tengkunya orang terhormat yang bodoh tanya orang mulia tapi bangai bak pandangan kau sangat dimuliakan dihormati tapi bodoh. Ni kalian tanya. Tahu yang kalian orang di dalam perjalanan pendidikan jih dari Ubud sampai Raya hana pernah tersentuh oleh pendidikan ulama. Hana pernah menggoreng ulama. Mereka sekarang menjadi tokoh. Mereka sekarang menjadi orang pengambil kebijakan. Maka ikalan dia tengkukan urang lelaki pendapatannya si ada bubutoi pikon dia si ikai black leader kai ponih tanya si ngun ya menghanampung ya orang bodoh terhormat. Maka untuk pegat adanya supaya dia bisa mereka menjadi sasaran dakwah diterima, bagaimana semua anak orang Islam pendidikan dalam tangga pendidikan harusnya lewat ulama. Jadi dia payah lagi awalnya ijai gula SD, dia benda SD atau dia benda SMP. Yang tu kru wajib benar dumpu yang baru lah duduk pu tu bodoh ni. Yang kegiatan muda-muda ada pegat anak ke kata lu kan ada dukungan lah dia kau ubah kira. So ada bulung yang paling kera yang ke ada wali masuki Jakarta pergi kagak pegat yang mereka lepas hadi. Rupanya waktu komunikasikan orangnya enggak kui. Kita butuh. Dan urangnya situasi urangnya masyarakat kasadar ingin anaknya selamat. Butuh boarding. Tidak ajak ikula benar tempat tinggal. Tetapi berada puak punya bit mandu mijak tempat berdua. Ilong punya tip ton orangnya ton barunya stres. Orang yang hidup. Hai buka pendaftaran nyoba assalam khusus yang selain salafi, lain-lain lu pegang komplek yang macam putih kula meklek dengan salafi. Yang buka pendaftaran wajib tak itu je. Hai tanya dia tak terima nak fasilitas tertuap dorong saja. Orang daftar ni mata. Man yang leher tu lebih je kan orang yang klik bagainya. Nak terima tiro tu orang je pitiro mat. Rame-rame tiro kata toro tu. Jadi stres. Karena kebutuhan rumah tangga.
Wate repo kusing lagi berosa. Peng dia yang lepo iko. Ide yang 6 jam je sagai. Macam anggaran na. Itanya 20 jam kebutuhan rumah tangga. Siapa yang peduli ni? Tak ada pembela di sana. Tanya perlai tentang suara sagai. One man, one food. Ya, dia ada perlai suara, dengkulam. Tapi hilang kebijakan, tak ada. Asal kena mata. Jadi ini menjadi masalah. Nyata boh. Tapi peluang masyarakatnya kena, tetapi kita tidak bisa merespon itu dengan baik kerana tidak cukup kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan tak pegah je kapitalis. Urangnya nak data. Tanah di Acehnya yang milik orang Aceh pada persen. Hana dia boleh orang Aceh. Long cak lo hana teruk tang 2% yang milik orang Aceh. Yang lain tu po. Tadi yang orang Acehnya tu po nanggroh kamu. Lampu tu po tagap. Lampu tagap mendum-mendum. Kenapa? Inilah masalah kita. Kita ada dalam persaingan baru. Aceh pasca bergabung menjadi bagian dari negara kesatuan, berada dalam sebuah kebersamaan baru dan berada di dalam sebuah persaingan baru. Kalah bersaing tenggelam. Peluang ada, terabaikan. Peluang urangnya kewenangan Aceh. Siapa yang memperjuangkan itu? Berarti itu penyampaian risalah misalnya santri urangnya hanya baru dirasakan oleh rakyat. Belum terdaftar kepada para pejabat. Berarti untuk menyampaikan risalah kepada para pejabat, memadai dengan lisan, memang kita harus berada di sana. Bahwa kita harus berada di sana. Urang sekaliber doktor, okey, karena ilmu farduinnya sudah mantap, kan? Cuman menyo kaliber kamu yang golong dia farduin terkendala ngenyalo. Kamu farduin abi masa pada mono farduin pada ya nak daftar do kejale ketemu ke pemimpin Aceh dan sebagainya ka itu mau ada umur ini atau kalau Nyang kan kanyang kam cakap kabrak kaiwo kenan. Kamu tadi. Kaiwo katayan. Lainnya kaiwo ke pribadi lo. Sebenarnya persoalannya itu bentuk pembahasan lain. Khusus dia. Tanyonyo nyoronyo di dalam kondisi politik antara pilih yang dipilih dengan yang memilih mandua ke arah kapasitas. Yang memilih tidak layak untuk jadi pemilih, yang dipilih tidak layak untuk jadi pilih. Nyorlah. Ini jadi masalah. Baik dah fikir bang tengok tungku ke ahli politik. Hana. Mesti dah pakat santri ya. Dah pakat ayat. Ita juga nak murno politik tunggu. Tengok bandu peng tetap kedai tidak tuju. Oh yang lihat tanyaan. Sebab dia kebiasaan tupa. Dia mesti ngumukoh juga dia. Saya kamu tanya yang mesti ngumukoh. Tak ada idealis. Hana dah murno tanya. Tengok tak pegah-pegah politiknya hanya kebut. Politiknya nanti haram. Duduk kadang politik. Persis lagi iklan Indomie. Enggak enak. Uat laju. Enggak enak. Dia talau Indomie keculok juga dalam. Enggak enak. Dia dah pegah Hana kat. Jadi ini ada masalah. Karena dia hanya jelas. Cuma orangnya kan yang lagi orangnya dia semacam membuka pemikiran. Jadi dua. Beda bukan ayah tu. Karena terlah ngurung draw dalam. Dia dengan mesti berbicara politik perbaikan idealis. Tetapi dengan orang-orang di dalam pemikirannya politik money, politik uang. Kena lebih ngenyarlah. Duduk kabahai atas tungku dalam politik itungku kabahai proyek itu. Ya kabahai. Kada borokah hantar nak berkun pi ganing itungkunya ka ganing ke ka progres ke ka itu ke buat orangnya hendak buat pernah le progresnya. Pui le ganingnya. Yang kedua ide pama ide ka ganing abah ke. Pegah perjuangan ke agama.
pakai bak proyek, merepah-repah proyek, lambang perjuangan ke umat. Nyonya hendak purno terjebak kenan. Bahaya. Duduk ke masalah daya haram masing-masing. Ya daya haram betul-betul. Dia lebut perjuang daya haram. Pegah ke rakyat. Duduk bebut daya haram. Daya haram. Jadi ini jadi masalah. Kita nak berbicara ikhlas di dalam politik itu bagaimana? Politik yang ikhlas, politik yang perjalanan menjadi perjalanan ke syurga, perjalanan ke neraka itu bagaimana? Nyo pula edukasi le. Maka dalam halnya nyan bahaya pula sebenarnya nyo berbicara ndak berbicara praktek, ndak berbicara nyo berbicara dalam tataran rumusan pemikiran. Tanya orangnya bersama pemikiran. Terlepas siapa. Yang jelas kesimpulannya Aceh kalau punya istimewa, punya khas, ada khususan atau nak keistimewaan, paradigma politik juga harus istimewa, harus beda dengan yang lain. Selama paradigma politik masih konvensional, seistimewa apapun itu omong kosong. Yang teruk kenan hanya urang-urang yang menang wajud pegah syariat, yang teruk kenan sudah tidak tahu, tidak mau dan tidak mau tahu. Ya nak jualan pun. Urangnya buat cintanya iron muron. Tertarik kenan pun sebab hai dah jauh belang ni. Dah pada cuma-cah duduk kap lele tiko hampai. Mbagah kenan tak walaupun tok kena rugo sih. Tanya alun dulu kira-kira memang nak kemajuan perjuangan santri periodenya orang berada di pasca kemerdekaan paduk na persen kira-kira mana masalah lagi kamu santrinya nak rasa optimisme merasa optimisme mana je barang bukan menyodep no komunitas santri lereng gunung na lagenya na pengaruh raja di sekelilingnya munyo kompak punya strategi tak ada kekuatan lain. Apa yang mana kau main banyak menel main banyak hana strategi ke bagian peradu bola goreng tirau aju kan kan wal igoi pakai pola talu neo goi main pola dia ke main peradu bertusuk boinen pro jero gotek peradu tum tu tusuk boinen ipa wi pada ujung dah apa buat jero man langgung gop hailop ya ilop langgung dia iga main soft bola kan main bola nak tu main dia bagi kenoi bagi gede maka dalam halnya nyoronyo kesimpulan je menuju lembaga kita memiliki karisma ketimbang yang lain kita dipercaya tapi kita lemah di dalam manajemen dan administrasi. Kerja dulu buat dia kecewa tu. Lemah manajemen asai perah menyan Masjid Ahlussunnah wal Jamaah nyan perih juna labah je nasi su nyan cerika Ahlussunnah wal Jamaah mah je dah perah ke gop balik. Kerja offline ya kan? Pandai mesti apa nyan je kulah syung. Ya. Nyo Ahlussunnah wal Jamaah. Lewat tauhid original atas masa Rasulullah. Kan? Tauhid dah ma'ana alaihi wa ashabi. Tapi dalam mengurus yang kena lebut, yang kemudian. Ini persoalan. Maka orangnya harus sadar orangnya. Harus sadar, harus go orangnya. Bahas orangnya maju. Jadi pertama dimulai oleh sebuah perubahan itu dimulai oleh perubahan pemikiran, mindset, pola pikir. Maka di saat hanya kuat di dalam pemikiran, menang di dalam perang pemikiran, itu awal dari sebuah langkah kemenangan. Kemudian baru bergerak dalam yang lain. Jadi back down. Jadi tanya-tanya ke pola komunikasi kita, coba integrasikan dengan agama. Boh ini mesti contohnya lu pegah, hanya lantas semua ber aja. Terus semua ber boh menoi no.
Tanya main kasar. Di sana urang pegang kengkon, talawan urangnya mustalab takun berangkapu. Kita tidak sadar orang sudah hilang simpati ke kita. Tengok dan sebenarnya orang enggak ada simpati. Duduk publik menghindar, tidak suka ke kita. Kita tidak tahu mengambil kesempatan untuk mempromosi diri di saat diserang orang. Emosional. Ya, mesti diserang. Tengok kan diserang. Pada diserang watenyan ke sebenar jimnya tanya ahli watai serang ni gop nyinan ke sempetan. Ya jangan watai serang ni gop bunuh diri lah dia. Bunuh diri karena ada cara batasuh ke musuh kamu musuh tameh. Kapatah jaro. Main kasar ai mesti dalam forum dia. Gua dia serang dia orang kasar. Tabalah apa je. Dihina tu. Haluh dia dihina. Bengeh je. Main kasar. Duduk yang dia tanya kasar. Kan dia cara dia. Kan dia gak tu. Kasar tak? Padahal duduk kain nasihat dah nyo. Kain nasihat dah nyo. Hana pelai aja jauh dah dia pegang. Tanya bemenan aku berakal. Dia berakal akhlak. Betul. Ya kain nasihat. Kena bukan dua dia menaik. Dia nasihat dia gap. Mana je dia menahan agak akhlak naga ya. Kena nasihat dia. Kena lebuk watai je ku kena nasihat dia gop. Kena lebukkan materi-materi kada hium. Ya kan? Mesti je orangnya nana mesti je statement dia. Di saat tanya berbeza-beza organisasi kan. Berbeza alma mater kan. Nyo kan saling menjatuhkan kadang. Ji awak ala Rizia. Ji awak belah-belah deh. Ji awak ala buhan haji. Nyo kan saling menyatukan, saling memenangkan diri. Tuduh, hai dia tuduh mesti ikut nyo. Nyo huda himpunan ulama daya Al-Aziziyah. Iblis duh baru lain memang ada dia nyo tidak lain lain wayan. Bila kawanyan mandum. Sebenarnya dalam kenyataan kan kemenan. Kan hasil forum. Hana inginlah, Hana mesti lu sendiri Hana ju sabar dia mendukung. Ada lain dia sabar mendukung, sabar si mendukung. Cuman proses di forum. Padahal kan boleh jelaskan yang real bahwa kita tidak ada niat seperti itu. Tidak perlu marah-marah. Waktu dah jelaskan, lagi ini peristiwa ini lagi ini kejadian, tidak ada niat saling menjatuhkan, tidak ada. Terjelaskan menan sopan. Sudah terjelaskan kan komunikasi. Tetapi kalau main kasar, yang nampak kasarnya bukan baiknya, bukan benarnya, bukan kebenaran yang muncul, tetapi kekasaran dan tidak punya etika yang muncul. Akhirnya menjatuhkan agama. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Makanya kan mau kita belajar dulu etika komunikasi. Ya persoalan ada berhasil tahu orang pun masyarakat komunikasi ini. Tanyakan mak catok berhasil, kengencengkoi berhasil daya, kengemparang berhasil daya. Tapi komunikasi. Pakailah etika komunikasi. Nyo lebih ke apa ku sabo. Yang senjata tanya memang hari-hari komunikasi. Karena aktivitas manusia 70% itu komunikasi. 50% baru yang lain. Kalau komunikasinya berhasil dunia dan akhirat. Aksaru ahlin nar min hasaidi alsinatihim. Jadi penghuni neraka juga karena faktor komunikasi. Makanya ya boleh munyo komunikasi jalan. Iya dengan ijak tidak. Iya dengan ijak lah. Nyopai komunikasi tidak. Keberhasilan Rasulullah komunikasi. Berarti ini nyan mana? Terima kasih. Mungkin dapat mungkin jawaban dari itu yang dapat saya simpulkan, pemasifan dakwahnya perlu ke semua ini, khususnya pada pimpinan-pimpinan Leo. Ketika islah irtiadahnya pimpinannya kaget, insyaallah karena urangnya yang mat legislasi, jadi kitanya pun yang sebagai rakyat, sebagai yang menjalankan legislasi tersebut dapat dengan mudah untuk dijalankan sehingga kebutuhan penyampaian risalah dakwah kitanya tidak tersendat. Dari karena musim contohnya faktor ekonomi, faktor legislasi. Jadi ketika
orangnya juga kompak katanya, insyaallah apapun yang kita ciptakan untuk kebaikan, contoh dalam hal dakwah, penyampaian ilmu dan sebagainya bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin terakhir sabote mungkin pertanyaan umum je Syed ana mungkin ada yang ingin bertanya mungkin walaupun tidak dalam konteks kesantrian. Oh iya. Ada lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia dan terhormat ayah, Walid, Abu, Ure, sahabat tuan. Cuma kata jam 10 betul Abu. Awai doktor dan mandung saudara sekalian, hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan. Ulun tuan Abu menjurus kepada masalah perbaikan akhlak dan kegagalan akhlak. Yang pertama ayah, untuk kalian kegagalan akhlak kadangkala dalam dunia santri itu sendiri. Ya, ayah. Jadi yang jadi pertanyaan ayah, seberapa penting pendidikan akhlak? Karena ulun tuan kalau dalam daya ketika berbicara dengan kurikulum kadang-kadang, jadi seolah-olah fikih ini paling utama. Sehingga ada buat malam pendidikan fikih nyan pun saya saja. Kapan yang tak buat kedih katakan ia abad orang dah 5 nyan hanya 3 minggu 3 kurikulum. Sehingga kadang-kala ayah ini timbul adanya sebuah kegagalan. Kebukti bahwa ada kegagalan pendidikan akhlak. Sabi krodo itu garu yang gagal akhlak. Itu salah satunya. Jadi sedunia penting ya, itu pertama. Yang kedua ayah, adakah metode ekspres untuk perbaikan akhlak? Ya, kata apa kalau berapa? Jikalau mungkin dalam dayah lagi nyo bisa terminate, bisa teratasi. Jadi lun tuan kalian pernah ajak ngawali uraji walaupun pedang dayah. Medan di daerah Rodatul sana. Sekitar 5.000 santri ya. Terinspirasi di sana. Ditubik dari masjid dengan kondisi mereka yang ribuan, jangankan metipak tidak gop menjiduk terapi. Ijak gede batempan maka lagi itu woi bilang pingan hanasu ukuran menyemegin hau jo maki jih leke mangah lum ada yang leke mangah tu tilung kam gil hau ni dah juga kun tahu lah itu benarlah kira-kira. Jadi mungkin menyedayahnya kami ni sampai kamu bertanya bagaimana apa metodenya ini. Salah satu lagi ayah pegah mana bang masalah perbaikan akhlak urung awai yang riadah draw go sampai dunan trip go akhlak. Ide 1 bulan pertama itu tidak ada pendidikan apapun selain pendidikan akhlak menjadi satu walau suku berbeda dengan tutur kata yang sama penuh dengan lemah lembut. Permasalahan mana ayah? Tuan-tuan beka pada tempat pendidikan bio mondok kalau mena baru tengah pegah-pegah bilik anemia diniyah. Dalam 1 hari cuma 2 jam dari jam 2 sampai jam 4. Lu coba membina akhlaknya lu bala. Tapi gagal ya. Monyo hike lu long bala sengam. Sopan, adab, lagi ada purno. Melikut lu ngan guru kamu rupan. Malah ada guru yang nangis. Jadi guru ya gitu aku mah. Jadi adakah metode dalam 2 jam 1 hari mereka itu dengan kita untuk akhlak? Satu lagi yang terakhir ayah. Ya, yang terakhir terkait masalah akhlak dalam berbicara malah na 20 bahaya lisan ya sebutkan. Salah satu namun termasuk melaknat tidak boleh. Itu menjadi dalam dunia dakwah ayah termasuk kamu dakwah lebih gerodau. Nyo ayah peluruskan. Sebenarnya kalau pernah lurus berarti nak dapat imna urjidnya bahaya. Jadi ada bahasa ayah sunat temena. Belum tak temena awak wahbi. Ya, nyo ayah pelurus itu. Yang kedua sampai kadang-kadang pendakwah sampai mempertahankan ya ilmu yang hana jibi ceramah di kampungnya mematikan hukum apa tahu kena. Jadi bagaimana bahasa temenaknya ayah? Apakah dalam tasawuf? Karena menyatabu ini mungkin belum tulis temenak hana. Tapi dakwah kamu bapak betul sampai kerja dakwah kah ngelilingon tu. Yang ngengkau temenak. Nyo yang ayah luruskan tu. Terima kasih untuk waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada pertanyaannya. Mungkin 2 yang mungkin dijawab secara singkat untuk. Yang pertama metode terbaik untuk tarbiyatul akhlak supaya santrinya bukan hanya
mahir dalam intelektual, namun juga memiliki integritas yang bagus di mata masyarakat. Yang kedua, hukum mencaci untuk mempertahankan kebaikan. Jadi ketika tanya mungkin tak kurang ide, tak lawan kebatinannya, mungkin karena cara-cara lain, namun cara-cara lain mungkin anak terpuji. Mungkin lagi yang gimana ya? Nyan sebenarnya jawaban bukan han terjawab dengan sebuah jawaban. Jadi terjawab dengan sebuah pendidikan. Karena nyo persoalan akhlak nyo pertama ile iji anaknya bayang-bayang. Tungkat ji gure. Jadi gurenya sendiri le pubere. Mai pubene je te kala gure. Karena aku maklah ke ban ro ku yu maklah. Yang kena le buat tukar cingkok dapat urut tu bayang ini. Ya gimana tukar cingkok, bayang ke cingkok ni. Jadi mungkin dapat tempat bayang tukar je cingkok. Maka gurunya dulu. Tanya nak rumit persoalan latar belakang guru macam-macam yang pina gure ke na model ro gure ke ya tahu gure ke. Karena itu nak gure ji, yang ada saja tak gure. Karena gure pulau idola ada ke pupu yang nak bagurenya pahayu mendung video. Pada akhirnya nama masalah lomba latar belakang gure ke. Jadi persoalan ji orangnya nyan payah perbaiki le. Maka igop nyai lepoi Melayu. Dari ni nilai poin Melayu. Pada terus lain diikut dan kanan. Dia kan biasa gak ikut dan kanan. Lalu murung. Bang nujak buat cukup gad ni. Aku nak pegat dah aku babi. Pada ke urang nan daya. Oh kan lah. Aku baca dah jadawai. Ada kaki debu kan? Kabah nak nopilah bahawa dayahnya lagi rumah sakit je. Kau dengar gak mandum. Hai macam model kiban pencerminan masyarakat yang kena teruk daya. Jadi perbaikan akhlak dia itu tidak bisa instan dan spontanitas. Malah mulai dari kandungan lepot. Ada masalah ini. Mulai dari dini lepot. Yang masuk ke otak bawah sadar je. Cuma menyoyang katelat nyan hek tu. Wajar maka butuh orang yang paling ahli. Rasulullah lah yang paling ahli. Maka orang doa batat, orang katuha ke batat, ke kamu darah ke pah batat, tapi terperbaiki dengan Rasulullah karena doktornya ahli. Itanya doktor dengan penyakit berat, doktor bengai. Ini jadi masalah. Jadi dalam halnya lo kira orangnya tanya cok lah pagi bancara agak yang kana ide tak mulai. Ini penting. Tak mulai lagi agak cara je. Tapi dimulai ibda' binafsik. Mulai. Karena biasa je kena tunggu orang lain daya lain dia beda karakter kan. Pakan meri dah ikut karakter gure. Orang lagi wajar je gure. Orang lagi je mudi wajar je gure. Kita periksa nak meri mesambung turunan ni. Nah persoalan je karena teranyanya perilakunya melihat dari perilaku bukan cuma taklim yang pertama ada. Tapi yang gad inspirasinya pegang je. Karena singa tewa kampung dia nak pun dapat demai tapi murid dia mau pakai. Pakai tak pakai yang kecil pakai macam mana tak. Olehnya masalah semua pula. Kadang orang lah enyan bahasa doktrin internal kan bahasa publik. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha bighairi ilmin. Bantak siap ji kan tanya betul bala Allah siap. Kerana siap ji fala tasubbul ladzi. Dia dah siap gop untuk perbaikan. Watai dah siap ji gadi kan ibalah siap. Amar ma'ruf nahi mungkar be sampai watai tak lakukan nahi mungkar itamah kemungkaran itu tak boleh. Hai watai tak siap ji mengambil itu mesti ke mengat ibadah siap dia. Siap pun lain. Itu menjadi masalah. Nah kalau dia mengebelah YouTube nyen doktrin internal. Hana ba Facebook hana tepuk TikTok orangnya supaya mengat gedoktrin kena.
duduk kering. Hai lu tinggal lu. Hai lu tinggal lu kah? Abunnya man. Duduk kering ni abun mana? Hai lu rasa gerau lu. Duduk kering. Memang aja dah duduk kering. Tega pun benci kita tabuh aliran ke kurang benci dia. Tapi abun tega tu biar luar dia menumpang banyak muawa kerau ke. Ya abun berapa dia mana dia menumpang dua aja je. Iya kem kerau ke kata ke wow je ni. Ko yang kita benci ke orangnya. Artinya di dalam pergaulan ni dia ada etika muasyarah. Tetap berlaku. Di dalam doktrin ada masalah. Jadi kadang-kadang habis tertepu dia. Itu yang mudah perata tu. Ada perata. Olehnya lom lain tingkatan ni je. Ada ke pegah habar le orang tua tak pakai le dia nak mi ipa be tu. Hai mesti orang cik gede ana ke. Orang cik ke bibu gede ana berang gapo kai im roi. Ti orang bibu tak bedah dia tak ada ji. Ibu parang tu. Hanya tak pasal bandron ni ai je ai. Jadi beda posisi. Jadi kena lebut nyoke hino pola pengajaran. Bagaimana memposisikan diri. Itu penting. Kita sedang dalam situasi yang bagaimana, berhadapan dengan siapa, di mana posisi yang tepat. Pandai memposisikan diri itu hal yang penting. Baik salah kita tak posisikan diri. Maka di dalam kesuksesan, dalam menjalani kehidupan, salah satu hal yang terbaik dan sebagaimana yang takalan Rasulullah. Pertama, kita punya wibawa. Punya wibawa. Satu. Yang kedua, keahlian dalam komunikasi. Kelhe, pandai menempatkan diri. Lainnya sahabat tu tahu substansi. Nyo halnya perlu merno deo. Idanya kan tak muhadarah cuma balik. Tak pegah abang ngen ro tu. Ludo atas muhadarahnya tak ame juga dia ngurung tua, ngurung baca-baca dia buat. Ya kalau in suasana, kita sedang berada di mana? Jadi dalam hal-halnya perlu belajar cara menempatkan diri. Nyamban. Lagi ranyan sahaja mantang. Cuma nyo jawab ngenjawaban hanglah masalah. Nyo sebenarnya pegak acara lagi nyo ke inspirasi dan untuk tatapu apa yang belum tatapu yang boleh dah pelajari. Tahu tidak tahu itu sebuah keberhasilan. Yang baik dia dah fikir kata depu-dempu. Jadi maknanya yang kedua lah baik pesimis. Dia tapi belum pegah. Dia bahaya tat berada di lingkungan orang yang pesimis. Yang dah nak pegat merubah diri untuk yang terbaik selalu nak orang yang lebih senior buat dia apa pegat. Yang kali kamu pegat jamun. Yang kamu kalau pegat pada hai ada puha itu bahaya. Tanya harus baru bisa berhasil ke depannya long fikir yang perlu long sampaikan baru ron. Tanya selalu belajar dari kelemahan masa lalu dan kegagalan masa lalu. Itu belajar terus-menerus. Jangan takut banyak gagal. Gagal itu pembelajaran. Semakin banyak pengalaman gagal, semakin dekat kepada kebenaran dan kesuksesan. Maka orang berpengalaman beda dengan orang teori. Karena orang yang kapu buat cukup jai kira sapi kak. Cukup jai kira salah. Cukup jai mereka sama suruh kak. Sehingga kejap kedua ham turut le. Tapi kita hansip pengalaman gagal. Dengan potensi kegagalan besar. Orang yang sudah banyak gagal, potensi kesuksesan lebih besar. Jadi baik putus asa dengan kegagalan. Kegagalan itu pembelajaran dan tangga. Nah, gitu. Ya, boleh nggak maksud ya? Mungkin baik di moderator karena kedelan. Karena semayang asap kawat tidak kelewat. Kali lampu. Nyo penutup juga ni kabeh kan? Berarti Mbak Lun kan pertanyaan. Lun mohon Mbak Ayah, tu santri-santri atau mahasiswa yang nak hadir, Ayah bi motivasi becut ke terutama kamu-kamu yang buat salafi.
di kamu salapi lagi ayah pegah menobi tahu sing aswaja puno. Tengah-tengah beut putus asa ke hana mupat ekonomi, ketakut hana menumpak mengkawin, macam-macam duit ha. Sementara tablet salafi jangka waktu panjang. Kadang-kadang ipajuh wate-wate kemita je lame nama tabletnya je. Hingga lambatnya fikir ke jelame, lam fikir ke jelame nyan beget. Menalah kira-kira. Ini umumnya dah long sendiri je memenat. Ayah sendiri long kalian dari segi finansial kamu kalian save dan dari data belakang daya salafi. Sehingga pula bacut ubat ayah bi supaya urunyo tawakal baik babah betul. Hingga tak gebut tawakalnya pulau kun dalam tete muhadarat. So yang yakin ke agama gebir rezeki oleh Allah tapi bukan mentang ya Tuhan. Jadi ayah tamah BO pulau punya lagi ayah dia tangin contoh barang. Hana ada ketua orangnya malah dia tam lekeh ayah mana lagi. Pu ayah pergi gelir rezeki pu gelir ilmu. Yang mana lah kira-kira. Yang kiban mak ayah BBO penutup kamu supaya baik rapuh semangat. Cuma lu nyonyan mantap meno. Lu sampaikan pengalaman pribadi lu mantap. Supaya mungkin pengalaman lu yang kalau jalani sampai uronyo hai ka usia lagi nyo. Yang persoalan lu di jemen. Ada je pun menol nyolong kan lahir lam daya malah tanya si urung ber lung gure pun si ummi sampai lumbu awal kita Arabnya ummi hai wa banik pidaya udah lah daya tapi tanya pemikiran tergoda dengan lingkungannya nah berpikir selalu urung berbicara masa depan tapi Ludah patah pun lu ni abut dalam keraguan lu. Tapi sisi katanya guru-guru sekolahnya tapi gepah-pehfa ke tersali dia maru go ka abut pergi jaminan udipnya jaminan masa depan. Ipeh-pehfa go tebe-tebe. Tu mai dia kena dah tu. Tangnya tangkan aku. Tapi Ludah karena lu ingin turuti berbakti kepada orang tua tetap lu ikuti. Wadanya karena lu fokus juga ikuti kan dia tak baca tak telusuri serius bahasa-bahasa ulama rayu-rayu saya kadang orang baca kitab gero tak telusuri lah sekitar tahun yang keput lu menangis tirau artinya sangat menyesal seandainya long hana long lanjutkan serius long mita ilmu agama. Nyoberekam segena sehat le abon. Hai abon Aziz pergi lu abua. Gena sehat dari pun tapi gena sehat. Tapi gena sehat mu pom tahan ti. Dia enggak mu pom ka, pi golom enggak mu pom. Duda baru dia mu pom. Sehingga long sesali diri deh bahwa punya ilmu yang kagwarisi le ulama yang berkat-berkatnya anda miliki dan sanggup tak amalkan laginya itu segala-galanya itu keberuntungan. Artinya hana peng hanjik ke masalah. Udah susah hanjik ke masalah. Ini nilai yang terpenting. Ini kekayaan ilmu dan amal. Sebenarnya munyonyan tak capai, kita sudah segala-galanya. Tidak ada masalah miskin kaya itu biasa. Malah kan enggak ganti yang kaya. Cuma tak kaya gimana pegang. Cuma sebenarnya enggak ganti ya kan. Hai martok ton awai dah mau surga tengah menyodeo. Orang miskin yang baik kan lebih duluan masuk surga ketimbang orang kaya yang baik kan. Ya kan? Tanya dari mana masa. Tapi modal yang paling penting kita punya kepribadian yang tangguh. Wadanya lumpuh lonjok sikap. Lonjok je sikap lagi bukan kita. Tawakal di bawah. Itanya waktu tawakal awak ke kaya. Bukan. Tawakal ba Allah siap apapun yang penting kita sanggup menghadapinya. Tinggal harus siap susah aja madangnya sehingga hana pu pajuh siap. Sehingga mati dia siap. Hana pu puan ya.
Hai tu orang cik mudaya tu boleh beli dia benar. Hai kan siap dia siap susah siapnya, tetapi terserah kibana tu Allah ya Allah lu nabi manteng sanggup menerima kadar-kadar roh, sanggup menerima pun orang takdir nabi kekuatan manteng. Nyo yang penting. Jadi lehnya lu nyalehnya na ju. Lehnya lu perlepeng tirbe napeng. Hana lebih pai. Ya bukan nak kan ngam blongke tirbe. Ni kana sedekah be tirbe pia. Jadi hinan lum belajar dari puno rupanya gede-gede lah Allah. Sehingga puya-puya legop je man. Puya-puya mandum tan. Puya hana pu pegahnya hana peng ni. Ngelung yang pegah jaminan udip yang jauh lain lebih hawai naluk. Ilo dengan lomba kayak ilo blok karena pespa dah karena cuma rezekinya yang tolak Allah bukan yang tanya bayang. Kata ada kalkulasi gerak ada jemu menang-menang yang kau mendum. Ham tak doa peden oleh Allah. Allah punya cara tersendiri. Jadi duduk baru dah depa nyan baru menang-menang ni tanya. Rupa jipu yang kagak pegang dalam kitabnya. Nyan betul. Cuman tinggal kita nyan saya hana betul. Ya, kada betul dia draw tu. Han betul-betul dah. Nyan sebenarnya persoalan. Jadi persoalan orangnya tanya baik nya tanya ya ke de ya ke gasin. Nya inanya je masalah ya nya. Yana ya ju gasin biji sit. Kan orang hebat-hebatnya kan jatuh ke kemiskinan. Asal betanya wate gasin hawa bajarogo. Hawa tak bajarogo. Menyona tak badro yang bet hawa bago menyanjik kelami orang kaya. Yang hina tu. Masa mantang ragu tanya nilai ilmu yang diwarisi lewat para ulamanya bukan sebuah kekayaan dan modal yang paling berharga yang tanya miliki dunia dan akhirat? Pakai merasa rendah terhina dengan nikmat materi? Kepu bangga dengan materinya? Jadi kena lebut tanya hendak hargailah ilmu ya. Harga, tak merasa beruntung. Kurang makrifah terhadap nilai ilmu. Munyo dah debu hana masalah. Jadi kan lu nak pegang jamin-jamin kira insya-Allah kaya ke hana ayo agak tim biji ni. Enjoy matang, siap. Jadi sepahit apapun sanggup hadapi dengan senyum, itu yang penting. Mendoa matang ba Allah. Ilo hana perle. Hana perle mudah-mudah yang penting tegar. Kepribadian tangguh. Tetap tegar itu yang paling penting. Masalah udah baik makalan orang napeng tenang tapi ikut jai masalah. Lalu nak perah ayah mangat. Ngan ada duit perah balong. Mangat napeng. Pak ni mangat. Yang berdepu orang napeng yang cukup jai pek dengung. Pek. Yang dia tak kalan tak kai mangat dia bocik kalan orang-orang yang raya usaha. Nyan pet yang kita tanggung ni hai dah tanggung ni tanya. Nya kepuduk lah oleh tanya bertau. Karena mameh menurut pet ji hak menurut he. Asai ten berat dah ten he. Insya-Allah nah ha. Yang baik menung hawa ke kaya pi be. Nya tadi. Jadi persoalan ji orangnya nyan sagai inti. Lun sendiri hana pernah merasa wate dudoyan upet thon lumbet. Hana le pernah merasa rugi kalau masa depan tidak baik dalam bentuk materi. Lu cukup bahagia dengan punya ilmu, itu sudah segala-galanya. Itu nikmat yang paling besar yang dinikmati. Hana merasa rendah dengan kekurangan lain. Cuman yang pandang rendah tanya hana materi so. Yang pandang rendah tanya gasin, ti urang jahe. Ti urang jahe. Yang hebat tanya kaya so, si urang jahe, si urang gadah 2/2 agama ke hormat orang kaya ke mana? Kan orang-orang jahil, orang-orang baik mana? Jadi pengaruh tanya pandangan orang jahil je. Maka kita harus jadi diri sendiri sebenarnya. Jangan jadi orang lain. Bagaimana diri sendiri? Tegar mantap. Kita nikmati dengan kali tak ada pun nyoy terbaik, nikmati. Jangan mantap. Dan lu ingat apa nasihat abon? Ilmunya umur bah.
ada berlanggut tapi dia tetap apa? Ada hal yang tamat tetap mulia. Asal betul-betul kita pertimang ilmu. Kemanapun berharga. Orang kaya hana tak yum, orang kaya ada elah mana tak yum. Jadi nya yakin medai lo halu mat aju hana la timang-timang le. Nyentok ngeno tinggal lo bahasa Bon Aziz. Karena ada yang mana kumua ke? Dia berkata baik sabang gegop. Baik lalu gegop, baik benar gepingat. Dan ilmu berangkapan je kondisi. Kaya? Sina je. Oh, tak pegah, tak minta senang. Tengah mengenai tim kahwin. Hai mengenai jelamai kahwin. Ngena jelamai nyan menempat perumuh tukang serapat. Dia bupu. Dia hana jelamai, hana jadi sama kahwin ngaji. Lehnya leh na jelamai kai serapat tapi kan gara-gara na jelamai. Ya kan? Hai menang-menang lah. Ada je hendak mestilah. Dan dia bayang-bayangnya hayalan mandum. Jadi ada masalah haji. Masa depan tawakal ba Allah. Mengkiban tawakal ba Allah pu kejadian agak belakang. Kena susah tapi duduk hana orang tahu kau dek dalam lewat habis susah tu duduk biasa aja lah. Lu senang tu kali susah lah. Biasa. Depan pasti seperti belakang. Pulau yang kau bekal pengalaman ke belakang, hana susah lagi ke masa depan, insya-Allah lagi belakang. Paling beda berat sagai. Pu berat tenang, pu berat susah. Nyona beda-beda becut. Ana bubu ya. Jadi nyo tanya ke ahli sufah je sebenarnya salafi harus cok sikap ahli sufah. La yastati'una darban fil ard. Yahsabuhumul jahiluna aghniya min at-ta'affuf. Tapi nya kan gepuh oleh Allah kan. Kita penjarakan diri fi sabilillah. Nya semangat memenjarakan diri fi sabilillah. Hebatnya apa? Sanggup tanggung kos. Kos apa? Kesabaran tahan pahit. Itu kos. Kita kasih siap susah, insya-Allah han susah. Punya susah, kasih siap. Kan? Punya senang, hana payah bersiap tadi tunggu. Senang barang kata siap susah. Nya kena aku nak berjuang udipnya mazrah lil akhirah, tetapi hana siap susah. Yang kan hidup itu perjuangan. Tanyakan menuju motivasi je menurut. Puna berkali Nabi, coba manai rahsia mana Nabi, walhamu hamu akhirah. Ya? Hidup bukan yang nyo senang akhirat, nyo susah akhir. Itu hakikat senang dan susah di sana. Dunia untuk membangun masa depan senang atau membangun masa depan susah. Untuk membentuk kehidupan yang hakiki, kehidupan hakiki, tapi untuk membentuk kebahagiaan hakiki di dunia. Ini tempat berjuang untuk membentuk hidup yang sebenarnya. Kanyan. Jadi tempat perjuangan. Jadi kan yang minta nikmat cuman nikmatnya iji merempak hana payah minta. Ti merempak geroi. Kalau tidak minta merempak. Boleh tak tahu ianya nak tak menikmat-nikmat. Nah. Hai bat nyot pegah juk batu namangat. Hana? Pulau biasa sakit perut alang ya lah. Boh mangat si ji kan. Toh namangat roi dalam kitab lagi yang pegah. Tapi nak tak minta mangat. Hana kau senang-senang lah wisi. Hana. Tapi tetap ji namangat roi nan. Kan tak minta ada yang temu rempak si mengangat geroi. Jadi tidak perlu tak paksakan. Yang mana nanti dunianya yang paling bahagia tanya di saat mampu tak jadikan lahan perjuangan. Kita berjuang, kita menikmati perjuangan itu. Ya yang betul. Kan untuk menikmati nikmat. Yang orientasi udip. Jadi perjelas orientasi udip selesai masalah. Jadi intinya benar juga kesimpulan. Pepai orientasi udip orang beriman, apa itu dunia, apa itu akhirat, selesai masalah. Tapi hanya jelas orientasi udip hanya berpikir atas sementara kehidupannya, itu sudah salah. Benar kira-kira. Yang kamu kan? Mah hanjit jawaban benar, hantar berkali.
Kajian. Mungkin dengan paparan barusan mungkin berakhir acara seminar. Mungkin Tuan sebagai moderator menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama tantangannya santri dalam era ini harus memantapkan pemahaman keilmuan dalam turatnya bahasanya kitab kuning. Jadi pengkajian kitab kuning secara komprehensif sangat perlu digalakkan atau dimasifkan oleh para santri-santri di era modern ini. Kedua, mempertahankan adab antara muta'alim dengan mu'alim, antara murid dengan santri dalam konteks keilmuan sangat diperlukan karena tergerusnya adab dan akhlak merupakan salah satu sebab menurunnya kualitas keilmuan itu sendiri. Karena dengan dari paparan narasumber yang pertama, Tuan Dr. Sapriyadi Buno, jika dua hal itu sudah kita dapat laksanakan, maka tantangan dari faktor eksternal insya Allah akan dapat teratasi. Selanjutnya dari Ayah Buno, bagaimana rumusan keilmuan yang telah dipegang oleh para ulama tersebut bisa kita implementasikan, bisa kita sampaikan kepada semua lini, bukan hanya lini yang secara khusus, sehingga kita menjadi eksklusif terhadap kelompok. Jadi bukan hanya urang daya menteng yang kita sampaikan, namun semua masyarakat. Bahkan bagi kita yang mungkin bergelut di bidang politik, mungkin bisa kita sampaikan risalah dakwah dan keilmuan di sana. Bagi kita mungkin yang di lingkungan masyarakat bisa juga tersampaikan di sana. Selanjutnya strategi penyampaian ilmu juga harus dapat mencontoh sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana komunikasi beliau yang sangat bagus dan sangat mulia. Demikian pula gunanya sebagai santri dan sebagai ulun dayah dalam halnya haruslah dapat melakukan hal yang sama sehingga risalah dakwah dan risalah keilmuan ini bisa tersampaikan secara menyeluruh. Selanjutnya peran santri di era modern ini, kita sebagai santri harus mengambil peran dengan kemajuan teknologi, kemajuan internet di era disrupsi, di era 4.0 ini, kita harus mengambil peran. Jadi bukan hanya mengikuti arus, namun juga harus mengambil peran dalam arus tersebut. Bukan hanya tergerus dalam kemajuan internet, namun juga harus dapat mengambil peran di dunia internet itu sendiri, baik dengan mengikuti pengkajian-pengkajian ilmiah, publikasi-publikasi digital dan lain sebagainya, sehingga kita tidak ketinggalan zaman dan terus dapat berkembang. Mungkin itu saja. Mungkin dalam kutip kata-kata bacut dari Ayah Buno, memiliki ilmu dan dapat mengimplementasikannya adalah sebesar-besar nikmat, walaupun hidup dirundung kesempitan dan kesulitan. Mungkin yang mantap, Tuan sebagai moderator mengundurkan diri di hadapan seluruh peserta. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak, jazakumullah ahsanal jazak kepada Tusuk, kepada Dr. Sapriyadi yang telah memaparkan ilmu dan pengetahuan serta wawasannya sehingga bermanfaat bagi kita. Mungkin demikian saja. Mungkin nantinya akan ada sesi penyerahan plakat dari Dayah kepada pemateri saya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kepada Walid, kamu minta kesediaan untuk menyerahkan plakat didampingi ketua panitia.